SDGs nomor 10. Berkurangnya kesenjangan. Tema peran sikap toleransi di tempat kerja dalam menciptakan lingkungan kerja inklusif. Selamat malam Mas Rizal. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersedia menjadi narasumber dalam wawancara ini. Wawancara ini merupakan bagian dari proyek Basul Nurdin, mata kuliah karakter building kewarganegaraan, yang temanya adalah peran sikap toleransi di tempat kerja dan menciptakan lingkungan kerja inklusif. Materi ini berkaitan dengan SDGs nomor 10, yaitu berkurangnya kesenjangan. Untuk tujuannya, wawancara ini adalah untuk menggali pandangan dan pengalaman Mas Rizal terkait sikap toleransi, perlakuan adil, serta menjaga lingkungan kerja yang inklusif. Jika berkenan, kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan. Apakah di tempat kerja Mas Rizal terdapat rekan kerja dengan latar belakang yang beragam, seperti usia, gender, budaya, atau jabatan? Iya, di tempat kerja saya sendiri terdapat keberagaman yang cukup tinggi sebenarnya. Beberapa rekan kerja berasal dari berbagai usia, latar belakang pendidikan, budaya, dan serta memiliki jabatan serta tanggung jawab yang berbeda-beda. Hal ini membuat lingkungan kerja menjadi dinamis dan menurut saya bisa menuntut kemampuan untuk saling menghargai perbedaan. Kalau ngomongin lingkungan kerja nih, di tempat kerja Mas Rizal, orang-orangnya datang dari latar belakang yang beda-beda. Justru karena beragam, suasana kerja jadi lebih dinamis dan semua orang dituntut buat saling respect satu sama lain. Jadi memang banyak banget keberagaman ya di tempat kerjanya Mas. Iya, saya sendiri pernah melihat adanya perlakuan yang kurang adil, misalnya dalam pembagian beban kerja atau kesempatan menyampaikan pendapat yang lebih sering diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Ya, meskipun tidak selalu terjadi, tapi hal seperti ini tetap berpengaruh terhadap kenyamanan kerja setiap karyawan. Wah, jujur aja nih, kadang masih ada perlakuan yang kurang adil, kayak pembagian kerja atau siapa yang lebih sering didengerin. Walaupun gak selalu kejadian, hal ini cukup ngaruh ke rasa nyaman di tempat kerja. Jadi menurut Mas, bentuk perlakuan apa yang tidak setara atau diskriminasi paling sering terjadi di lingkungan kerja? Menurut saya bentuk yang cukup paling sering terjadi adalah perbedaan perlakuan berdasarkan jabatan atau kedekatan dengan atasan. Selain itu, terkadang perbedaan usia atau latar belakang juga mempengaruhi cara seseorang dalam diperlakukan di lingkungan kerja. Oke. Kalau di tempat kerja Mas sendiri udah diterapin prinsip perlakuan yang adil bagi semua pekerja tanpa membedakan latar belakang apa belum? Mungkin secara aturan prinsipnya beberapa sudah diterapkan, namun dalam prakteknya terkadang masih terdapat berbagai tantangan, terutama dalam konsistensi penerapan di lapangan. Walaupun begitu, menurut saya perusahaan serta karyawan sendiri masih terus berupaya untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Jadi menurut Mas, apa tantangan terbesar dalam menerapkan sikap toleransi dan non diskriminasi di tempat kerja? Menurut saya sendiri tantangan terbesarnya adalah perbedaan pola pikir dan kebiasaan masing-masing individu. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya toleransi juga menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan kerja yang benar-benar inklusif untuk semua karyawan.
Jadi, bagaimanakah sikap saling menghormati antar rekan kerja yang ditunjukkan dalam aktivitas kerja sehari-hari menurut Mas Rizal sendiri? Sikap saling menghormati biasanya ditunjukkan melalui komunikasi yang sopan, saling mendengarkan pendapat, serta menghargai perbedaan pandangan. Juga kerja sama tim dan sikap profesional merupakan bentuk yang nyata dari toleransi di tempat kerja. Ini pertanyaan selanjutnya terkait ke perusahaan sih. Ya, Apakah perusahaan memiliki aturan atau kebijakan yang mendukung lingkungan kerja inklusif? Dan kalau jika ada, bagaimana penerapannya menurut Mas Rizal sendiri? ya, perusahaan sendiri memiliki kebijakan yang mendukung untuk lingkungan kerja yang inklusif, seperti aturan anti diskriminasi dan etika kerja. Penerapannya dilakukan Bentar, Mas, melalui ada telepon. sosialisasi, Bentar. pelatihan, serta pengawasan oleh manajemen agar kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari sisi Mas sendiri, apakah lingkungan kerja yang toleran dan inklusif membuat pekerja merasa lebih nyaman dan adil? Menurut Mas bagaimana dan mengapa? Iya, menurut saya sendiri sudah pasti, karena lingkungan kerja yang toleran dan inklusif membuat pekerja merasa dihargai dan aman dalam bekerja. Hal tersebut juga meningkatkan rasa nyaman, kepercayaan diri, serta motivasi kerja karena setiap individu merasa diperlakukan secara adil. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya dari saya ya. Oke. Menurut Mas, seberapa besar peran sikap toleransi dalam mengurangi ketidakadilan dan kesenjangan di tempat kerja? Uh, Sebenarnya peran sikap toleransi sendiri sangat besar, karena dengan adanya toleransi, diskriminasi dapat diminimalkan dan hubungan kerja menjadi lebih harmonis. Sikap ini membantu menciptakan kesempatan yang setara bagi semua pekerja serta mengurangi kesenjangan di lingkungan pekerjaan. Oke, untuk wawancara di malam hari ini udah selesai. Terima kasih ya Mas atas waktunya dan pandangan yang telah Mas Rizal sampaikan. Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa sikap toleransi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi semua orang, tidak terkecuali. Kami berharap wawancara ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan refleksi bersama ya, untuk membangun sikap saling menghargai di lingkungan kerja. Sekali lagi terima kasih ya Mas. Semoga Hmm, selalu diberikan dengan sehat. Oke. Oke. Sebelumnya ini Mas belum nanya sekarang kerja di mana ya? Untuk sekarang kerja di salah satu software house di Singapura, sebagai developer saat ini. Ya. Jadi online ya, nggak ketemu orang Ya, langsung ya. online. Tapi sebelumnya pernah kerja yang ini nggak Mas, apa kerja secara offline langsung gitu? Ya, sebelumnya kerja offline di Jakarta, juga handle klien di BPJS Kesehatan di Jakarta juga, jadi sering onset. Cukup beragam background dari user maupun teman-teman karyawannya di kantor. Jadi menurut Mas di perusahaan yang lama itu atau perusahaan yang baru apakah udah menerapkan hal seperti ini apa belum? Uh, Sejauh ini kalau di kantor yang sekarang sudah, karena beberapa emang orang-orang asing ya, ada beberapa orang dari Singapura, ada juga kliennya juga beberapa dari Cina dan Eropa, jadi lebih terbuka untuk hal seperti ini. Oke, oke. Sepertinya udah cukup Mas untuk wawancara malam ini. Terima kasih ya Mas atas waktunya. Ya, terima kasih. Jadi kalau dirangkum dari obrolan kita hari ini, bisa disimpulkan kalau sikap toleransi punya peran penting banget dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan
inklusif. Dengan saling menghargai perbedaan, diskriminasi bisa ditekan. Suasana kerja jadi lebih nyaman, dan semua orang punya kesempatan yang sama. Wah, semoga dari wawancara ini kita bisa sama-sama belajar dan jadi lebih aware pentingnya toleransi di dunia kerja.